Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Nah, pada pembahasan ini kita masih sama, yaitu belajar tentang membaca Al-Quran, bagaimana cara memposisikan makharijul huruf yang benar yang disertakan dengan uraian tajwidnya. Jadi kepada seluruh jamaah yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Juga jangan lupa di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Diulang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Innalladzina, in ada tasydid di nun, yaitu gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan, ditahan bunyiannya sehingga masuk ke suara ke hidung ya. Innalladzina, ini nunnya ditekan ya sambil dileburkan suaranya ke lam ya, karena ini ada alif al asyamsiyah. Jadi alif al bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam ya. Kenapa ini bisa jadi lam huruf syamsiyahnya? Karena di sini ada dua lam ya. Kalau diuraikan lam yang bertasydid ini berarti ada dua lam. Yang pertama yaitu lam sukun, yang kedua lam yang berbaris. Jadi ketika sama-sama huruf lam bertemu dengan lam di depannya, maka lam yang pertama yaitu yang sukun dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam lam yang kedua. Innalla ya. Innalla, nunnya ditekan masuk ke huruf lam, kemudian la-nya dibaca pendek ya. Nah, juga kemudian tadi dibaca pendek. Innalladzi, ini dibaca panjang karena ada ya sukun, sebelumnya ada harokat kisrah ya. Ini merupakan mad tabi'i. Jadi cara bacanya yaitu dipanjangkan kadar 2 harakah saja, tidak boleh lebih ya.
Dhi makharijul huruf dha ini tepatnya di ujung lidah dengan gigi seri bagian atas. Dengan ujung gigi seri bagian atas. Innalladzi, jangan lazi ya, jangan ditekan dha-nya. Innalladzina, nah dibaca pendek ya. Innalladzina kafaru, ini ka ya, kakiku ak ya. Kalau sukun dia anginnya nampak ya, karena dia sifatnya hamas. Ka, jadi jangan dibaca kafaru, jangan ka ya, lebih ke huruf kha. Ini sementara ka ini dia tipis bacaannya ya, letaknya di pangkal lidah ke bawah ya, sesudah didahului dengan huruf qaf ya. Ini ka. Kemudian ka dibaca pendek. Fa, ini fa, makharijul huruf fa ini adalah perut bibir sebelah dalam bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa. Jadi ada angin, bukan pa ya, bukan pa juga bukan pa. Tapi fa, kafa. Dia juga sifatnya hamas. Kemudian ru dibaca tebal karena ra-nya berharakat zummah ya. Kemudian ru-nya dibaca panjang juga karena ada waw sukun, sebelumnya ada harakat dhummah. Jadi cara bacanya itu cukup dipanjangkan 2 harakat saja, tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang, karena ini merupakan mad tabi'i. Kemudian kafaru sawa, ini bukan asawa ya, kafaru asawa bukan, tapi bacanya itu kafaru sawa. Ini hamzah ini hanya hamzah farqiyah, yaitu pemisah antara waw huruf mad dengan sin ya. Sawa, sa, sin dibaca tipis ya, bukan tha juga bukan sya, tapi sa. Sawaun, wanya dibaca panjang, yaitu kadar boleh dibaca 4 sampai 5 harakah, harus konsisten dengan nafas. Karena ini merupakan mad wajib muttasil, yaitu yang pertama ada huruf mad yaitu alif, sebelumnya berharakat fathah, ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah masih dalam satu kalimat. Jadi sawaun. Jadi ini hamzah ini masih dalam satu kalimat sawa ya. Jadi dinamakan dengan mad wajib muttasil. Kemudian un'a, itu dibaca jelas ya, bunyi n-nya un'a, karena ketika tanwin bertemu dengan huruf ain, maka itu termasuk kepada hukum idhar halqi. Jadi bacaannya jelas ya. Un'a, cukup ditekan hamzahnya un'a, langsung masuk ke ain. Ini a ya, makharijul huruf ain ini letaknya di tenggorokan bagian tengah ya, jangan a, bukan melewati janur hidung ya. Alaihim, laihim, la dibaca tipis ya, ini tidak panjang, laihim. Meskipun ada ya sukun, tapi ini harf lain. Jadi cara bacanya cukup dilembutkan ataupun dilunakkan saja bacaannya. Alaihim, jangan alaihim. Jadi bacaan yang salah itu. Kemudian him, ini ha, cara baca ha ditekan sedikit ya, jangan him. Jangan alaihim, alaihim. Jadi berbentuk seperti makharijul huruf ya. Kalau enggak ditekan berarti hanya itu kurang jelas, tapi ditekan sedikit alaihim, him, karena makharijul huruf ha ini, ha besar ini adalah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Kemudian him'a, ini ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Cara bacanya jelas bunyi mimnya ya, him, jelas bunyi m-nya, him'a ya, ditekan mimnya, him hanya ditekan, kemudian jelas bunyi mimnya bertemu dengan hamzah. Ini adalah idhar syafawi, jadi dibaca jelas him'a. Kemudian hamzah pendek anzar, anzar, ini dha ya. Nun sukun bertemu dengan huruf dha adalah ikhfa awsat ya.
Jadi ini anza. Jadi ini nunnya disamarkan ya, tidak boleh dibaca jelas. Juga jangan terlalu mendengung ya, karena nun sukun ketemu za ini adalah sifatnya ikhfa awsat ya. Ini terjadi hukum tajwid di sini. Awsat di sini adalah pertengahan, jadi tingkat idhar dan idghamnya itu seimbang atau setara ya. Jadi jangan lebih ke dengungnya. Anzar ini ra-nya ra sukun ya, dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya berharkat fathah. Jadi ra-nya tebal, jangan anzar ya. Jangan dibuka mulutnya terlalu lebar ya, tapi anzar. Cukup ra-nya itu dinaikkan ke atas ujung lidahnya hampir menempel dengan langit bagian tengah. Anzar ya. Anzartahum, ini ta ya, jangan ta, juga jangan ta ya, tapi ta. Anzartahum hum am, ta dibaca pendek, hum am. Ini ada mim sukun ketemu dengan hamzah, maka ini dibaca jelas bunyi m-nya. Karena mim sukun bertemu dengan hamzah merupakan idhar syafawi, jadi dibaca jelas. Hum, cara bacanya cukup ditekan saja ya. Hum, am, lam, ini juga sama, am ditekan bunyi hamzahnya, mimnya ditekan ya. Am, lam juga dibaca jelas karena mim sukun bertemu dengan huruf lam adalah idhar syafawi ya. Lam tun, ini juga sama. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, ini juga jelas bunyi m-nya ya. Lam tun, karena ini juga merupakan idhar syafawi. Kemudian tunzir, ini sama pembahasannya seperti anzar, ada nun sukun bertemu dengan huruf za ya, dibaca dengung ya sambil disamarkan nunnya. Tunzir ya, ini ikhfa awsat. Jadi ikhfa awsat itu pertengahan ya, tidak terlalu ke dengung juga tidak terlalu ke idhar. Tingkat idhar dan dengungnya itu setara ya. Tunzirhum, zirhum, ini zir, ini dibaca tipis ya karena ra sukun sebelumnya berharkat kisra, maka itu hukum bacaan ra-nya itu adalah tarki'. Ra-nya dibaca tipis, zir ya, mulutnya terbuka lebar ya. Dirhum, bukan dir tapi zirhum. Hum itu ada mim sukun ketemu huruf lam ya. Ini sama juga pembahasannya seperti am lam ya, dibaca jelas bunyi mimnya atau bunyi m-nya ya, cukup ditekan hum la ya, tidak boleh ditahan ya. La itu dibaca panjang kadar 2 harakat. Sesudah la ada alif ya, lam alif ini ya. Ini la, jadi ada alif sebelumnya ada harakat fathah. Jadi dibaca panjang 2 harakat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang karena ini merupakan mad tabi'i. Kemudian yu'minu, ini yu ya, yu hamzahnya dibaca jelas ya, bukan yu'minuna. Kemudian mi dibaca pendek, la yu'minu, mi pendek. Kemudian nu dibaca panjang, ini ada waw sukun ya, sebelumnya harakat dhammah. Kemudian ada satu lagi huruf nun yang kita wakafkan ya di akhir kalimat. Maka ini mad tabi'i ada satu lagi yaitu huruf nun yang sudah kita wakafkan ya. Maka ini menjadi mad arid lis sukun ya. Nah, kalau misalkan kita melanjutkan bacaannya yu'minuna khatamallah, ini bukan mad arid lis sukun tapi mad tabi'i. Tapi karena sudah kita wakaf ya, waw sukun yang pertama huruf mad, kemudian ada satu lagi huruf nun ya, maka ini berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini kita boleh panjangkan 4 sampai 5 harakah
harus konsisten dengan nafas, ya. Jadi cukup sampai di sini dulu uraian kita pada hari ini. InsyaAllah besok kita akan melanjutkan pembahasan bacaan tajwid, yaitu di ayat yang ke-7, ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.